Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan dalam waktu yang tidak lama lagi akan segera memiliki pejabat sekda yang definitif. Hal ini setelah tim Pansel menyerahkan hasil seleksi jabatan pimpinan tinggi Pratama kepada Bupati untuk ditindaklanjuti. Dokumen yang diserahkan berupa daftar perankingan 3 besar dan hasil penilaian dari masing-masing peserta. Dr. Ayub Meko yang juga Rektor Universitas Kristen Arta Wacana yang diwawancarai KLTV News, usai menyerahkan dokumen hasil kerja Pansel di rumah jabatan Bupati menjelaskan, seluruh tahapan seleksi sudah dilalui dari tahapan di tingkat asesor dan Pansel. Dan saat ini, hasilnya diserahkan kepada Bupati untuk diproses lebih lanjut. Dokumen yang diserahkan sudah termasuk perankingan 3 besar. Dr. Ayub tak menampik durasi waktu penyerahan hasil kerja tim Pansel sedikit bergeser dari schedule karena kesibukan dari anggota tim Pansel. Kendati demikian, ia mengapresiasi bahwa kerja panitia terbilang cepat dengan durasi waktu yang ada. Proses seleksi ini itu terbagi atas 2. Yang pertama itu oleh asesor, itu sudah dikerjakan duluan lalu dilanjutkan dengan kegiatan Pansel. Nah, di kegiatan Pansel itu ada 3 poin. Yang pertama itu penilaian makalah yang terdiri atas 2 bagian, yaitu nilai makalahnya sendiri dan kita datang pada presentasi pendalaman, komunikasi, substansi yang mereka konsepkan. Lalu yang berikut itu wawancara terkait kesiapan dan rencana adaptasi terhadap tugas yang diberikan, sehingga itu kita mengikuti regulasi prosesnya. Semua tahapan itu mengikuti standar dan prosedur yang ditetapkan. Lalu untuk kenapa baru kita lakukan ini, karena bertepatan dengan kesibukan dari masing-masing Pansel, sehingga waktu yang lalu kita dalam pelaksanaan itu ada satu untuk Pak Paulus yang dari BKN dan Pasar, itu baru menjalankan tugasnya pada hari Kamis dan Jumat, sehingga datanya baru selesai dan dirampungkan, sehingga itu proses perampungan teman-teman panitia yang dari BKD itu baru berjalan dan selesai. Kemarin kan harus pergi tanda tangan sampai Kupang dan itu rampung. Tapi kalau saya lihat dari sisi durasi waktu itu, panitia teman-teman di BKD itu cepat. Hanya karena memang karena kondisi sehingga hari ini baru kita serahkan hasil. Kalau Pansel itu kerjanya sampai dengan perankingan. Dan kita serahkan ke Pak Bupati untuk melihat aturan yang ada bahwa yang akan masuk itu peringkat 1, 2, dan 3. Sementara Bupati Pitahun secara terpisah menjelaskan, setelah hasil kerja tim panitia seleksi jabatan pimpinan tinggi Pratama diterima, Pemkab TTS selanjutnya bersurat ke Komisi ASN, kemudian mengirim 1 nama ke Gubernur NTT untuk ditetapkan sebagai pejabat sekda definitif. Birokrat Tulen ini menegaskan akan mempercepat proses penetapan dan pelantikan sekda definitif guna mendukung sejumlah agenda pelayanan pembangunan termasuk agenda perubahan APBD 2 tahun 2022. Baik, terima kasih. Setelah seleksi kita dapatkan ini, selanjutnya nanti ya hari ini tidak bisa, mungkin hari Senin kita buatkan surat berdasarkan hasil seleksi itu ke Komisi ASN. Dari Komisi ASN nanti yang kita usulkan nama, mereka balas bahwa memenuhi syarat. Setelah di sini memenuhi syarat, akan dari 3 itu kembali nama 3. Setelah itu kita 1, dulu 3 tapi ke Gubernur 1. Dari 1 itu nanti akan ditetapkan oleh Bapak Gubernur sebagai sekda. Dan setelah penetapan itu atas Gubernur, kewenangan kita di kabupaten untuk lantik juga. Jadi proses ini sudah jalan. Perkiraan saya kalau kita kasih ke KSN mungkin 1 minggu atau 2 minggu, Gubernur 1 minggu 2 minggu sudah. Jadi estimasi saya nanti bulan Mei awal atau minggu kedua Mei. Nah, setelah itu kita libur Idul Fitri, ya mungkin bisa lantiknya di bulan Juni atau akhir bulan Mei.
Itu perkiraan saya. Nah, kita akan percepat ini karena Pemda akan kita diperhadapkan dengan perubahan anggaran. Perubahan anggaran ini saya rencanakan lebih cepat dari biasanya, sehingga kita ada dana-dana yang sisa tidak boleh disilpakan tetapi diprogramkan. Nah, itu harapan saya. Dan juga nanti akan induk, pembahasan induk 2023 nanti. Nah, ini juga kita percepat karena itu akan hubungannya dengan laporan keuangan nanti. Jadi ini yang kita harapkan. Jadi ya, saya mohon doa restu daripada saudara-saudara untuk proses ini dipercepat sehingga sektor definitif bisa kita lantik dalam waktu tidak terlalu lama. Pantauan KLTV News, tim pansel yang diwakili Dr. Insinyur Ayub Meko MSI menyerahkan hasil kerja tim pansel Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama kepada Bupati Pitahun di Rumah Jabatan Bupati Jumat 8 April 2022 petang. Usai menerima hasil kerja tim pansel, Bupati Pitahun selanjutnya menyerahkan hasil penilaian tim pansel ke-6 peserta seleksi, yakni Robi Selan Esos, Musa Benu Esa, Dr. Andus Seperius Edison Sipa MSI, Hans Banu Naik SE, Nixon DE Nomleni Esos MSI, dan Linda Fobia. Polcelere KLTV News mewartakan.